Halo teman-teman, balik lagi dengan saya di Crypto In. Selamat pagi teman-teman semuanya, yang cantik-cantik dan yang ganteng-ganteng. Semoga hari ini luar biasa buat kita semua. Dan buat teman-teman di rumah yang dalam keadaan kurang enak badan atau dalam keadaan sakit, saya doain cepat sembuh teman-teman ya. Kita bisa trading dan trading bareng lagi. Dan tidak lupa juga yang sudah subscribe dan dukung channel ini, sehat dan sukses selalu buat kalian semua. Oke, saya hari ini sumringah banget teman-teman ya, karena melihat pasar sudah mulai hijau dan menurut saya ini akan berkepanjangan hijau teman-teman. Menurut saya pribadi ya, tetap Dior ya, tetap kalian Richard lagi nih. Tapi kalau saya pribadi akan ini ya, akan terus ada perkembangan ke depan dalam artian kenaikan ya, menurut saya begitu. Karena Bitcoin telah melewati fase atau masa-masa kritis ya, di 38 kemarin sempat bertahan lama. Coba kita cek dulu ya. Oke, dan di sini Bitcoin pump 10% teman-teman. Ini 10% dengan harga segitu teman-teman, ini banyak banget, gila. Jadi sudah melewati masa kritis lah, seperti saya bilang kan, kemarin di harga 38 bahkan ke 36, dia sempat sideways 36, 37, 38, hampir seminggu mungkin ya, hampir seminggu ya, di luar dari kejatuhannya kemarin. Nah, dan untuk 24 jam ini teman-teman, dia di pump ya, di pump dan berbondong-bondong orang masuk untuk membeli ya. Karena mereka mulai sadar dengan prediksi di luar, karena Bitcoin bakal ATH baru lah di tahun 2022. Itu kenapa saya sempat ngobrol ke teman-teman, ngomong ke teman-teman semuanya ya. Cryptocurrency itu fluktuatif. Jadi baru turun aja kita udah takut, baru seminggu kita udah takut. Nah, ini kesalahan. Ya, sekali lagi saya katakan dari awal, itu cryptocurrency ini akan terus hidup, teman-teman ya. Buktinya saat ini harga sekarang aja harganya sudah 41.000 ya. 41.424. Sedikit lagi 4,42 nih teman-teman menurut saya, karena trennya lagi tren naik, teman-teman. Oke, apa sih yang mempengaruhi ya? Apa sih yang mempengaruhi tiba-tiba dia pump seperti ini? Langsung kita cek teman-teman ya. Kita cek. Di minggu kemarin ya, di minggu kemarin tidak salah saya mengatakan teman-teman semua ya, orang sudah mulai menyerok, harga bakal pulih ya enggak teman-teman. Akhirnya jadi gini, serok hari ini efeknya belum hari ini ya. Gitu loh teman-teman. Serok hari ini efeknya belum hari ini langsung pump ya. Kalian jual banyak di hari ini, efeknya belum akan terjadi di hari ini. Tetapi dia selang seminggu 2 minggu ya, baru ada efek dari terhadap penjualan besar-besaran atau pembelian besar-besaran. Karena apa? Di sini terjadi jual beli, bukan hanya penjual saja gitu loh teman-teman ya. Kalau seandainya Anda menjual waktu itu 1 juta rupiah, contoh ya, 1 juta rupiah, tiba-tiba di hari itu juga ada pembeli 1 juta rupiah ya, itu harga akan tetap stabil gitu loh teman-teman ya. Begitu juga dengan paus, ketika paus melepas 1.000 Bitcoin dan hari itu juga atau 10 hari kemudian ada pembeli 1.000 Bitcoin ya, itu akan stabil. Efeknya akan terjadi sekitar 2-3 hari atau 4 hari, seminggu lah kira-kira seperti itu. Itu kenapa saya selalu katakan jangan panik. Oke, kita langsung ya, dari Bitcoin ETF membeli 1.350 Bitcoin dalam 2 hari saat turun. Oke, jadi di sini orang-orang pintar semua ya. Bitcoin kalau turun itu diskon, bukan scam ya. Ya, ini menurut saya pribadi teman-teman. Saya ikut Bitcoin udah lama. Oke, dari Yuri Molken ya teman-teman, Molken ya. ETF Bitcoin ini apa, bisa dibilang versi sahamnya Bitcoin. Ini menurut saya pribadi ya. Tolong di ini apa? Tolong di tolong dibenarkan ya kalau saya salah, tolong terangkan lebih jelas lah ya kalau seandainya saya salah menjelaskan ETF Bitcoin ini di kolom komentar. Jadi ETF Bitcoin ini adalah seperti saham Bitcoin saham lah ya, Bitcoin versi saham. Kalau kita lihat di Hotbit ada ETF-nya juga kan teman-teman, di sektor sahamnya Bitcoin. Yang berbasis di Kanada memperoleh Bitcoin senilai 64,2 juta ya, 64,2 juta dolar ya, dalam 2 hari, sementara harganya sedang menurun. Jadi bayangkan orang saat turun dia tahu ini diskon gitu loh, ya. Jadi 1.750 Bitcoin ya, 1.750 Bitcoin. Kita langsung ke berita inti. Akun terkait ya,
Bitcoin terkemuka di Twitter dengan 850,8 ribu pengikut atau BTC Archive telah membagikan bahwa Purpose Bitcoin ETF BTCC ya telah membeli 64,2 juta Bitcoin hanya dalam 2 hari, teman-teman. Dia tahu bakal pump. Penambang telah mengumpulkan cryptocurrency global termasuk terkemuka ya sejak larangan kripto China yang diumumkan pada bulan September tahun lalu. Jadi pas pengumuman itu kan harga anjlok, Elon Musk aja panik. Elon Musk nggak terima lagi, tapi akhirnya di sini dia recover. 1.750 Bitcoin dibeli dalam 2 hari. Bagan Glassnode ya yang dibagikan oleh akun BTC Archive menunjukkan bahwa Purpose Bitcoin ETF membeli hampir 2.000 Bitcoin senilai 64 juta ya 218.350 sedikit lebih dari 1.000 Bitcoin dibeli saat suatu hari dan diikuti dengan pembelian 750 Bitcoin lainnya. Jadi dia babat benar-benar beli gitu loh. Nah, dia tahu akan naik dan ini pasti diskon. Sebelum itu, menurut grafik tahun ini telah melihat pembelian yang jauh lebih kecil dan penjualan Bitcoin yang lebih besar. Nah, tahun ini memang banyak penjualan di awal tahun kemarin. Oke. Namun jumlah yang sama dari cryptocurrency terbesar diperoleh per hari oleh dana tersebut pada awal dan akhir Desember juga, teman-teman ya. Dana tersebut diluncurkan oleh Purpose Investment pada pertengahan Februari 2021. Oke. Dan itu adalah ETF pertama di dunia yang didukung oleh Bitcoin yang diselesaikan secara fisik. Dan saya ambil berita intinya, jadi sudah jelas ya. Dan di sini MicroStrategy juga ya teman-teman. Microsoft ya, Microsoft ya. Membeli lebih banyak Bitcoin. Seperti dilansir di You Today beberapa hari yang lalu, raksasa perangkat lunak intelijensi bisnis Microsoft ya membeli bagian Bitcoin lainnya, menambahkan 660 koin ke simpanan Bitcoinnya ya. Itu bernilai sekitar 25 juta pada hari pembelian, 25 juta dolar. Pada akhir Desember, Microsoft juga membeli Bitcoin. Jadi Microsoft ini dia gas terus. Ini turun nih dia gas, ini turun dia gas. Sampai sekarang perusahaan memiliki 125.051 Bitcoin setara dengan hampir 5 miliar dolar, teman-teman ya. Jadi ya sekelas mereka saja yakin dengan Bitcoin, baru saya katakan. Jadi kalau mau bilang pasar Bitcoin, pasar cryptocurrency akan mati 2022 enggak ya, karena prediksi di luar juga mengatakan bahwa Bitcoin bakal ke di ATH baru ya, ATH baru lah ya, ATH baru. Ini menurut saya pribadi dan sesuai dengan data dan fakta yang saya baca, nanti saya akan perlihatkan juga ke teman-teman. Selain itu, kepala perusahaan ya penginjil Bitcoin terkemuka Michael Saylor telah mengungkapkan bahwa simpanan Bitcoin pribadinya berjumlah 17.732 Bitcoin. Gila ya, pribadi loh, bukan perusahaan. Yang bernilai sekitar 685 juta dolar, teman-teman ya. 685 juta dolar ya. Oke, dan kita ke berita selanjutnya, teman-teman. Untuk prediksi Bitcoin di tahun ini berapa sih? Banyak yang bertanya seperti itu. Kita akan bahas juga itu. Oke, dan masa depan Bitcoin, teman-teman ya, sudah diramalkan juga sama analis ARK ya, menunjukkan bahwa mayoritas investor Bitcoin telah matang dan memegang aset untuk keuntungan jangka panjang seperti yang saya bilang tadi. Sudah banyak perusahaan yang memang meng-save Bitcoin ya. Bukan keuntungan spekulatif jangka pendek. Analisis dalam laporan bergantung pada data on-chain seperti basis pemegang jangka panjang dan basis biaya gabungan. Jadi mereka berprediksi di sini sesuai apa yang terjadi di market, teman-teman ya. Mereka berprediksi di sini, teman-teman ya. Bukan sedikit. Prediksi investasi ARK ya, Bitcoin sebesar 1 juta pada tahun 2030. Jadi prediksi mereka pun ya teman-teman ya, di 2030 Bitcoin ini bukan kaleng-kaleng nantinya teman-teman. Karena saya setuju teman-teman ya, karena ke depan ini mulai dari lihat aja 2022 sudah start dengan metaverse, dengan game NFT, play to earn. Itu semua cryptocurrency teman-teman ya. Jadi kalau cryptocurrency tetap hidup ya, seiring berjalannya teknologi teman-teman ya, otomatis Bitcoin sebagai mother of crypto akan lebih gila harganya, kira-kira seperti itu teman-teman. Jadi buat teman-teman semua yang melihat harga rendah atau koin apapun itu ya yang kalian pegang, harga rendah kayak mau harga serendah-rendahnya, itu menurut saya itu diskon ya.
Tetapi ya dalam tanda kutip koin apa dulu yang kalian pegang gitu loh. Itu kenapa saya selalu katakan kalau kalian mau beli koin fundamentalnya harus bagus ya, harus periksa baik-baik gitu loh teman-teman ya. Jangan cuma FOMO ikut, oh ini beli ini saya ikut, ini jual ini saya jual gitu loh. Intinya untuk jangka panjang lah teman-teman. Oke, kira-kira seperti itu teman-teman. Semoga ini bermanfaat ya. Silahkan di-share. Buat yang belum subscribe, silahkan subscribe teman-teman ya. Jangan lupa komen, like, and share. Sehat dan sukses selalu buat kalian semua. Selamat pagi.